Selamat siang semuanya. Kita jumpa kembali di pertemuan kita yang ketiga. Pertemuan yang kedua kemarin kita sudah berbicara tentang diagnosa halusinasi. Mudah-mudahan masih ingat semuanya. Ini udah siang hari, semoga kiranya tidak ada yang ngantuk, gitu ya. Nah, yang lalu itu kita sudah berbicara tentang diagnosa keperawatan jiwa halusinasi. Apakah ada yang masih ingat? Mudah-mudahan masih ingat semuanya ya. Nah, untuk topik sekarang kita akan berbicara tentang terapi modalitas, yakni terapi aktivitas kelompok atau yang biasa kita katakan dengan TAK. Nah, adakah yang tahu tentang kira-kira apa yang tergambar di pikiran sendiri tentang TAK itu? Ada, suster. Oh, TAK itu berarti terapi untuk pasien dengan masalah kejiwaan. Kita bentuk kelompok ya, suster. bagus, jawaban yang paling bagus ya. Nah, kalau begitu, nah hari ini kita akan berbicara tentang terapi aktivitas kelompok. Mari kita masuk ke topik ini ya. Nah, mudah-mudahan tetap semangat semuanya ya. Nah, apa sebenarnya terapi aktivitas kelompok itu sendiri? Terapi aktivitas nggak bisa diklik. Nah, terapi aktivitas kelompok itu sendiri namanya juga terapi. Terapi berarti merupakan suatu stimulus yang terkait tentang pengalaman dan kehidupan yang harus kita diskusikan dalam kelompok. Dan nanti hasil diskusi itu merupakan kesepakatan kita untuk menyelesaikan suatu masalah. Itulah TAK atau terapi aktivitas kelompok itu sendiri. Nah, di dalam TAK itu yang dibutuhkan di sana ada 4 orang penting di sana. Pertama, siapa yang menjadi leadernya? Leadernya itu tugasnya untuk apa? Tugasnya adalah dialah yang merancang terapi aktivitas kelompok itu sendiri. Nah, kemudian wakil atau co-leadernya dialah yang membantu leader untuk memimpin terapi aktivitas kelompok. Nah, kemudian yang ketiga, fasilitator. Tugasnya apa? Tugasnya adalah untuk membantu menstimulisasi kelompok itu sendiri. Contohnya, dialah yang memfasilitator. Misalnya kita kumpulkan yang diagnosa yang sama, misalnya halusinasi. Yang pasien-pasien atau klien yang halusinasi. Dia batas kelompoknya itu ada 8 sampai 10 orang dikumpulkan, kemudian si fasilitator tadilah yang mengarahkan. Misalnya kita buat permainan. Nah, itulah fasilitator yang mengarahkan. Kemudian ada satu lagi menjadi observer. Observer itu ngapain? Dialah yang mengamati, menilai, dan dialah yang memberikan masukan. Nah, itulah peran kita di dalam kelompok atau TAK tadi. Nah, dalam TAK tadi, memiliki proses, persiapan, orientasi, tahap kerja, dan terminasi. Persiapan atau orientasi tadi ngapain? Nah, disitulah kita memperkenalkan diri, kemudian kita mengkontrak waktu. Misalnya, kira-kira jam berapa kita mulai? Apakah sekarang atau 2 jam kemudian, seperti itulah. Nah, kemudian di tahap kerja, apa yang mau kita lakukan? Itulah yang mau kita lakukan sesuai dengan permainan atau terapi apa yang kita
gunakan. Itulah di tahap kerja. Terminasi, di tahap terminasi apa? Disitulah kita lakukan sekaligus evaluasi, sekaligus dengan rencana apa yang mau kita lakukan selanjutnya, dan juga kontrak waktu yang akan datang. Nah, kemudian di jenis-jenis terapi aktivitas kelompok itu sendiri ada berapa jenis? Dia ada 4. Pertama, sosialisasi, orientasi, realita, kemudian sensori, kemudian persepsi. Kira-kira adakah di antara kita yang mengetahui apa rupanya sosialisasi itu? Sebelum kita lanjut. Sosialisasi berarti tentang lingkungan, Suster. Oh, jawaban yang sangat bagus ya. Jawaban yang sangat bagus. Mari kita lihat di TAK sosialisasinya. Indikasinya itu untuk apa? Indikasinya adalah untuk klien atau pasien yang mengalami kerusakan interaksi sosial. Salah satu contohnya adalah klien yang ada gangguan isolasi sosial. Di dalam diagnosa keperawatan jiwa itu ada yang namanya isolasi sosial. Tujuannya untuk apa sih? Untuk agar mampu klien atau pasien kita tadi bisa bersosialisasi dan meningkatkan keterampilannya. Nah, kemudian orientasi realitanya tadi tujuannya untuk apa? Indikasinya. Kita lihat indikasinya. Untuk apa sih indikasinya itu? Bagi klien atau pasien yang terganggu orientasi realita, misalnya tempat, waktu, orang. Nah, itulah. Tujuannya untuk apa? Agar klien kita tadi mampu mengenal waktu, tempat, orang di sekitarnya. Itulah orientasi realita. Nah, kemudian kita masuk ke sensori. Sensori ini, nah tujuannya, indikasinya untuk apa sih? Itu bagi klien yang kurang responsif terhadap stimulisasi lingkungannya sendiri. Tujuannya apa? Untuk meningkatkan responsif terhadap stimulasi lingkungannya. Itulah tujuannya. Nah, ya semuanya ini kita bisa gunakan misalnya melalui musik, visual, gabungan antara musik dan visual, atau televisi atau video. Nah, kemudian yang terakhir itu TAK persepsi. Nah, ini sensori dan persepsi. Ini umumnya itu pada klien yang harga diri rendah, kemudian bisa juga halusinasi. Nah, seperti itu. Itulah untuk TAK. Nah, kira-kira sampai di sini ada pertanyaan? Jadi Suster, pasien dengan TAK kami praktekkan saat kapan, Suster? Bisa kita lihat. Nanti setelah kita teori di kelas seperti ini, nanti kita akan pertemuan berikutnya kita akan nanti prakteknya skill lab. Kita masuk ke laboratorium dan nanti di sana kita akan tampilkan dengan video-video bagaimana itu TAK untuk sosialisasi, bagaimana itu orientasi realita, sensori, dan persepsi. Nah, itulah yang nanti kita akan praktekkan di lab kita sebelum kita ke rumah sakit jiwa. Saya kira itu. Ada lagi? Kalau tidak ada lagi, maka untuk hari ini kita sampai di sini dulu. Sampai jumpa kembali untuk pertemuan berikut. Terima kasih. Yakin itu udah pas? Yakin. Terus ke apanya itu? Ke grup? Ke yang tadi? Nggak muat.
Jadi kemana?